Ibu-ibu kalau nyium tangan lakinya dengan ikhlas dan ridho, ingin mendapatkan ridho Allah melalui tangan suaminya, insya Allah 70 dosa kecil diampuni. Sekali doang 70 dosa. Pak Kiai gimana kalau 2 kali? 140. Pak Kiai bagaimana kalau 3 kali? 210. Kata emak-emak yang hadir, Pak Ustadz, gimana kalau si Abah pulang dari berjamaah sama emak dicok-crok? Gimana emak dicok-crok? Dosa si emaknya diampuni, alhamdulillah. Si abahnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah, mati si abahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, wabil khusus kepada seluruh jajaran para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz ustadzah, para pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, para kesepuhan, tokoh masyarakat, serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat, wabil khusus kepada para kiai, para habaib, para guru, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para guru, para dzurriyyah yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, diberikan istiqomah, ditambah-tambah milik dan rizkinya, ditambah-tambah kemuliaannya, ditambah-tambah istiqomahnya, dan ilmu yang selalu diberikan kepada kita di setiap pengajian manfaat ya Rabbal. Juga teristimewa kepada seluruh para panitia penyelenggara Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tidak lupa kepada Dewan Pimpinan Masjid Jami Al Taufik, juga kepada pengatur waktu, pembawa acara, wabil khusus kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT,
juga kepada seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, adik-adikku yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua di sini bukan hanya untuk berkumpul di tempat ini, kelak nanti kita akan berkumpul di bawah naungan bendera Nabi Muhammad. Saya doakan semua jamaah yang hadir biar panjang umur, biar ditambah-tambah istiqomahnya, biar ditambah milik dan rizkinya, biar dibarokahkan semua kehidupannya, biar ada nasib berangkat ke tanah suci Mekah, bisa melaksanakan tawaf di depan Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, pulangnya bisa beli sawah, biar cepat kebangun rumah, yang jomblo biar cepat nikah, gaduh keturunan soleh dan solihah, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, ditambah-tambah milik rizkinya, dibarokahkan kehidupannya, dijauhkan dari musibah, dijaga dari penyakit dan wabah, ketika wafat husnul khotimah, ditutup dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjunan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, wabil khusus kepada kita semua yang telah mengikrarkan diri jadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari junjunan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa masuk lagi ke wilayah sini. Alhamdulillah. Cuman baru pertama kali di tempat ini saya ceramah depan lampu, baru sekarang. Makanya susah madepnya ini, mau ke sono susah, mau sini susah. Yang di sono mah nanti aja dilihatnya udah ada jelek semua. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya adalah sosok manusia yang paling mulia. Kenapa Rasulullah bisa mulia? Karena Rasul dimuliakan oleh yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling agung. Kenapa Rasulullah bisa agung? Karena Rasulullah diagungkan oleh yang maha agung, Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka perkara tersebut akan menjadi mulia. Siapapun manusianya kalau sudah dihinakan oleh Allah, maka akan dihinakan oleh manusia. Makanya beruntung untuk orang-orang yang dimuliakan Allah, yang diagungkan Allah, terutama baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya dimuliakan, bukan hanya diagungkan,
bahkan baginda Rasulullah dijadikan kekasih Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah ini manusia yang sangat luar biasa istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya, perintahnya, larangannya, baik wajib ataupun haram, apapun yang diucapkan oleh Nabi itu semua wahyu dari Allah. Jadi Rasul tidak pernah sembarangan dalam berbicara, Rasul tidak sembarangan dalam memutuskan hukum, selalu menunggu wahyu dari Allah. Makanya ucapan Nabi itu luar biasa hikmahnya, karena Rasul tidak asal berbicara, Rasul tidak asal berfatwa, tapi baginda Rasulullah selalu menunggu wahyu dari Gusti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi, apa-apa yang diucapkan oleh Rasul, itu semua bukan keluar daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan melalui malak Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan lebih jauhnya lagi, baginda Rasulullah dijadikan contoh. Hebatnya Nabi bukan hanya jadi contoh, tapi Nabi bisa memberi contoh kepada umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Kalau ingin benar dagangnya, contoh dagangnya Nabi. Kalau ingin benar bisnisnya, contoh bisnisnya Nabi. Kalau ingin kuat sholatnya, contoh baginda Nabi. Kalau pengen istiqomah dari ibadah, contoh baginda Nabi. Pengen bisa bangun malam, contoh baginda Nabi. Ingin kuat kita bersujud kepada Allah, contoh baginda Nabi. Ingin basah lidah kita dengan berzikir kepada Allah, contoh baginda Nabi. Ingin bisa kasih sayang terhadap keluarga, bisa membagi waktu dengan anak cucunya, contoh baginda Nabi. Ingin kuat kita di medan perang, contoh baginda Nabi. Ingin disegani oleh pihak musuh, contoh baginda Nabi. Ingin kita ini punya keberanian di medan perang, contoh baginda Nabi. Kalau kita ingin punya sahabat yang luar biasa, contoh baginda Nabi. Dari segala aspek kehidupan, baginda Rasulullah itu memberikan contoh. Makanya umat di akhir zaman, kalau pengen kita bahagia di dunia dan di akhirat, contohlah baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau udah nyontok Nabi selesai. Ibu-ibu kalau sudah nyontoh istri-istri baginda Nabi selesai. Apalagi ibu-ibu mencontoh istri-istri para nabi Allah yang solihah, selesai. Kehidupan akan diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Bahkan baginda Rasulullah dari mulai lahir sampai wafatnya baginda Nabi, Rasul belum pernah berbuat kesalahan walaupun cuman satu kali. Yakin? Yakin? Benar? Yakin Rasulullah tidak pernah berbuat salah? Yakin? Yakin? Kenapa kita yakin? Karena baginda Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kitabullah, yang diturunkan itu Al-Quran oleh Allah. Bahkan dari 104 kitab yang diturunkan oleh Allah, yang paling unggul adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitab paling benar, Al-Quran itu kalamullah paling benar. Rasul disandingkan dengan Al-Quran karena Al-Quran belum pernah ada salah walaupun cuma satu baris hurufnya. Luar biasa. Ini kalamullah. Orang yang berani menyalahkan Rasul berarti berani menyalahkan Quran. Orang yang berani menyalahkan Quran berarti dia berani menyalahkan Allah. Orang yang sudah menyalahkan Allah berarti orang tersebut tidak pernah merasa bahagia bahwa dia sudah diciptakan oleh Allah. Betul? Betul? Sekarang banyak gak orang yang lecehin Quran? Banyak gak?
Nah ini orang-orang geblek semua. Orang apaan, Bu? Yang kencang orang apaan, Bu? Orang yang menghina Nabi, menghina Quran, menghina Islam, berarti orang geblek. Yang kencang geb. Hei, geb. Ah gitu. Pulang dari sini kalau ditanya sama lakinya dapat apa? Geblek. Udah gitu aja beres. Benar ini benar. Benar ini benar. Karena baginda kepencet ke bawah. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diam-diam baik. Bantuin Bu, bantuin saya ini lagi serak baru pulang dari Pandimbang, Pandeglang. Lagi serak Bu, yang dengerin mah. Baginda Rasulullah. Nah gitu dong, jangan harus dipencet terus kayak odol. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau akan dibandingkan kemuliaan keagungan dari mulai umat Kangjeng Nabi Adam terdahulu sampai kita, tidak ada yang bisa menyaingi baginda Rasul. Hatta itu seorang Nabi, seorang Rasul, karena Rasulullah yang lebih unggul dari segalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau akan kita lihat silsilahnya secara zahir dari turunan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam bisa mulia, Nabi Adam bisa agung karena Nabi Adam tertempel cahaya baginda Nabi Yuna Muhammad. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Nabi Kalau nurnya itulah nur baginda Nabi Yuna Muhammad. Jadi Nabi Adam waktu diciptakan oleh Allah itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya mamang, nggak punya uak, nggak punya paman, bahkan nggak punya yang namanya saudara. Nabi Adam nggak ngalamin dikandung 9 bulan dari rahim seorang ibu. Nabi Adam nggak pernah dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nabi Adam nggak pernah ngalamin anak bayi. Tapi Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, wujudnya langsung Kangjeng Nabi Adam alaihi, yang tingginya Kangjeng Nabi Adam itu 60 hasta. Woi, berapa tingginya? 60 hasta. Kalau di meter pakai ukuran kita 30 meter. Lebarnya Kangjeng Nabi Adam 12 meter. Coba kalau di kampung ini ada manusia tinggi 25 meter, lebar 10 meter, segede apa tuh punyanya tuh? Benar? Segede apa punya anak ini? Benar ini benar. Kadang suka ada orang yang bilang, Ustaz, kecil tuh orangnya, yang penting kalau kata kita mah amit-amit tak. Bener, amit-amit orangnya kecil, itunya 10 kilo, amit-amit burut itu mah. Benar ini benar. Iya. Makanya kalau ngomong jangan asal. Betul ini betul. Setelah diciptakan Nabi Adam, apakah langsung ditaruh di dunia? Tidak. Nabi Adam ditaruh di dalam tempat kenikmatan, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu. Sampai nikahnya Nabi Adam di dalam surga Allah beserta Siti Hawa hidup bahagia karena Nabi Adam berbuat kehilapan sampai diusir dari kenikmatan surga. Nabi Adam dilempar ke Hindia, Siti Hawa dilempar ke Jeddah. Berapa lama dipisahkan? 200 tahun Nabi Adam tidak dipertemukan dengan istrinya. Sujud Nabi Adam 40 malam 40 hari. Nabi Adam tobat sama Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya. Orang sini mah pada males. Coba nyebutin lafaz Allah gitu doang. Iya. Padahal ngucapin lafaz Allah mau pendek, mau sedang, mau panjang silahkan.
pendeknya Allah, selesai, dapat 10 rahmat. Allah dapat 10 rahmat. Mau yang panjangnya Allah dapat 10 rahmat, panjangnya boleh sampai 14 harokat. Di ilmu tajwid itu diatur. Makanya kita itu baca Quran harus dengan tajwidnya. Jangan cuman kita belajar doang tapi tidak diperdalam tajwidnya. Betul? Betul. Ini kebanyakan orang sekarang belajar Qur'annya rajin tapi tajwidnya tidak pernah dipelajari. Makanya baca Quran asal kedengar enak doang tapi tidak dipikirkan makhraj panjang pendeknya. You understand? Yes, yes. Cuman segitu-gitunya. Bener, dari dulu gitu doang, apanya yang lain mah kagak. Bener. Paling kalau sore kalau malam good night, pagi good morning. Gitu. Kalau lagi iseng gujubar, kalau pengen ngopi gudai, gitu. Paling cuman gad-gad good doang. Benar ini benar, benar ini benar. Awas, makanya baca Quran yang benar. Baca Quran yang Iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Bacalah Quran dengan lagam Arab, tapi tidak setiap lagam Arab boleh dipakai untuk baca Al-Quran. Ada lagu-lagu khusus yang sudah dicantumkan oleh ulama-ulama ahli tafsir, termasuk ulama-ulama ahli qiraat. Jadi buat yang suka qori ataupun qori'ah, semua yang suka baca Quran, saya titip jangan pakai lagu-lagu di luar daripada lagu-lagu yang sudah ditentukan oleh ahli qiraat. Makanya nggak boleh pakai baca Quran pakai lagam Jawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dengernya dosa, yang bacanya dosa, karena sudah melecehkan Al-Quran. Betul? Betul? Awas, jangan asal ngucap aja, betul nggak? Ini mah jadi imam Jumat pakai lagam Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sliding tackle kalau ada imam kayak gitu. Benar ini benar. Benar ini benar. Ini bahaya nantinya kalau dibebasin, tidak kita protes. Nanti baca Quran pakai lagam-lagam daerah, hancurlah kalau sudah seperti itu. Betul ini betul. Betul ini betul. Makanya pertahankan Al-Quran. Kata Rasulullah, taraktu fikum say'ain lang tadilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka yang aku tinggalkan. Apa yang dimaksud Rasulullah? Al-Quran dan Sunnah. Peganglah ini. Orang yang hidup di akhir zaman kalau memegang dua peninggalan Rasul akan selamat di dunia, akan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya baca Qurannya yang insya. Nah kita mah di akhir zaman kadang-kadang kalau sudah jadi suka lupa sama guru ngaji yang suka ngajarin dulu. Bener, udah jadi kiai, udah jadi ajengan, kagak mau kenal sama kiai yang dulu sudah ngajarin sama kita ejah-ejahan. Betul? Betul. Kita sebelum mengenal kitab Fathul Mu'in, sebelum kita mengenal kitab Asnal Matolib, kitab-kitab unduk, kita tidak bisa baca kalau dulu dasarnya jasa ulama-ulama dekat yang mengajarkan kepada kita huruf hijaiyah yang 28. Betul? Betul? Awas, makanya jadi santri terus jadi jamaah, punya anak yang udah pada bisa ngaji, kalau mau berhenti mau masuknya izin sama guru. Lu mah masuknya kagak tahu anak siapa, keluarnya kagak bilang, tolol. Ada yang gitu, ada yang gitu, ada masuknya kagak izin, keluarnya kagak bilang, ada yang gitu, ada tolol. Ada yang gitu, ada emaknya PA itu. Benar ini benar, benar ini benar. Yuk lanjutin lagi, ngucapin lafaz Allahnya yang panjang 14 harokat. Yuk latihan, 1, 2, 3, saya hitung, ayo. Nah berarti 14 harokat. Siap? Awas, liatin tangan saya, kameranya ke sini. Iya,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nggak bengek-bengek loh. Nabi Adam tobat sama Allah, diterima tobatnya Nabi Adam. Sababia Nabi Adam tertempel, tertitipi daripada cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu tobatnya Nabi Adam diterima, Nabi Adam berikhtiar mencari istrinya yang bernama Siti. Siapa bu istrinya Nabi Adam? Kenal di mana? Woi, kenal di mana? Di mana? Sejarah, betul. Nih, ketemu di BTM, tolol ibu-ibu yang tedung kuning, deket gua tabok loh. Ketemu di BTM, emangnya ketemu di sono. Begitu bertemu Nabi Adam dengan Siti Hawa di suatu tempat yang namanya Jabal Rahmah. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana, amin. Yang hadir semua nih dari ujung sampai sini, semua yang hadir mudah-mudahan ada nasib berangkat ke tanah suci Mekah. Ya Robbal, ya Robbal, amin. Udah daftar? Mau siapa yang bawa? Kalau amin doang mah gak bisa nge-BM ke sono mah. Bener ini benar. Makanya awas, hati-hati. Begitu Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, disitulah mulai perkembangbiakan manusia sampai ada dari keturunan Kangjeng Nabi Adam. Kalau kita baca silsilahnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad. Melalui jalur siapa? Siti Hawa pernah melahirkan sebanyak 21 kali melahirkan. Di sini ada nggak perempuan pernah ngelahirin 21 kali? Udah nggak pakai dijahit lagi, dipakai sleting itu mah. Benar-benar ini benar. Iya, 21 kali. Nenek saya aja cuman kuat 18 kali. Nenek saya nikahnya itu 3 kali. Nenek saya yang pertama itu nikah sama Abri, nggak kuat, mati duluan. Lakinya nikah lagi sama orang Sunda, alhamdulillah dapat 1, yaitu uak saya tuh dapat. Yang perempuan meninggal, nikah lagi sama orang Betawi, 17 kali nenek saya melahirkan, termasuk ibu saya. Yang hidup cuma 4, termasuk ibu saya. Makanya di sini kalau ada ibu-ibu pernah melahirkan 21 kali, mau saya cari cucunya. Maksudnya itu bibit bagus itu. Iya bener, itu juga kalau cantik, kalau jelek mah kagak dah. Kagak, digadong juga banyak. Benar ini benar. Benar ini benar. 21 kali melahirkan, Siti Hawa punya keturunan 41. Berapa keturunannya? Wa fi riwayatin 39 keturunan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kenapa kalau lahirnya cuma 21 tapi anaknya ada 41? Karena Siti Hawa ngelahirinnya beda sama yang lain. Sekali ngelahirin anaknya kembar sejodoh, laki sama cewek. Lahir kedua laki cewek, lahir ketiga laki cewek, terus 20 kali melahirkan, 20 laki-laki, 20 perempuan. Cuman ada yang paling akhir tidak punya kembaran, lahirnya tunggal cuman seorang, yaitu yang dinamai Kangjeng Nabi Sis alaihi. Jadi kalau kita lihat jalurnya dari Kangjeng Nabi Sis alaihi, Nabi Adam punya anak namanya Kangjeng Nabi Sis. Nabi Sis punya anak namanya Anwas. Anwas punya anak namanya Kinan. Kinan punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Mankail. Mankail punya anak namanya Yardukil. Yardukil punya anak namanya Matusale. Matusale punya anak namanya Manau. Manau punya anak namanya Lamik. Lamik punya anak
Kangjeng Nabi Nuh alaihi. Dari Kangjeng Nabi Nuh kepecah tiga, Sam, Ham, Yapis. Sam ke golongan Rasul, Ham ke golongan Ajami, Yapis ke golongan Ya'jud wa Ma'jud. Dari Kangjeng Nabi Nuh punya anak namanya Syam, Syam punya anak namanya Arpashad, Arpashad punya anak namanya Manan, Manan punya anak namanya Saleh, Saleh punya anak namanya Abir, Abir punya anak namanya Ara, Ara punya anak namanya Sarub, Sarub punya anak namanya Nakur, Nakur punya anak namanya Tare, Tare punya anak namanya Azar, Azar punya anak Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Ada yang hafal? Wow! Buat laki-laki nih ya, buat laki-laki awas kalau lagi berantem sama istri, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah, haram. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Haram. Jangan memukul wajah, tapi memukul yang tidak membahayakan dibolehkan oleh agama. Tapi kalau kita memukul sampai patah lehernya, sampai matanya keluar, itu mah penyiksaan KDRT. Bener nggak Bu? Ibu kalau dipukul sama laki ridho nggak? Denge, denge, denge. Bener ini bener? Bener ini bener? Awas, makanya sehidup seia sekata, satu jalur, satu akidah, satu langkah. Insya Allah. Makanya awas baik-baik ya rumah tangganya ya, insya. Makanya ibu kalau lakinya pulang sholat berjamaah dari At-Taufik, tungguin di depan pintu. Maksudnya mau apa? Cium tangannya. Assalamualaikum. Dibuka pintunya sama ibu. Setelah dibuka langsung ambil tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak baru pulang? Iya. Ambil tangannya, cium. Kak dicium nggak? Woi, suka dicium nggak? Ibu-ibu kalau nyium tangan lakinya dengan ikhlas dan ridho, ingin mendapatkan ridho Allah melalui tangan suaminya, insya Allah 70 dosa kecil diampuni. Sekali doang 70 dosa. Pak Kiai gimana kalau 2 kali? 140. Pak Kiai bagaimana kalau 3 kali? 210. Kata emak-emak yang hadir, Pak Ustadz gimana kalau si abah pulang dari berjamaah emak-emak dicok-crok? Gimana emak dicok-crok? Dosa si emaknya diampuni, alhamdulillah. Si abahnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah, mati si abahnya. Masya. Makanya yang bener ya, insya. Nabi Ibrahim seorang nabi. Nabi Ibrahim seorang utusan, punya tugas dari Allah, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Cuman Nabi Ibrahim itu dizolim dengan satu raja yang namanya Raja Namrud. Raja apa? Raja Namrud zolim. Yang disembah oleh Raja Namrud bukan Allah, tapi patung berhala. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendengar bahwa raja akan mengajak ibadah kepada prajurit dan masyarakat untuk menyembah patung yang diciptakan olehnya. Nabi Ibrahim dengar, langsung Nabi Ibrahim bawa palu, itu patung di dalam ruangan dihancurin semua sama Nabi Ibrahim. Cuman Nabi Ibrahim pinter, yang satu nggak dihancurin, patung yang paling besar nggak dihancurin sama Nabi Ibrahim, palunya nggak dibawa pulang, ditaruh di tangannya patung yang paling gede. Kata Nabi Ibrahim, kalau raja masuk nggak nyalahin saya, pasti nyalahinnya patung yang itu. Begitu rajanya masuk, marah ini raja. Kata raja langsung, maksudnya prajurit, karena disingkat jadi Rit. Datang ini prajurit. Ada apa, Ja? Ya maksudnya raja, kan disingkat. Ada apa, Ja? Kenapa patung saya pada hancur? Kenapa patung saya pada hancur? Ja, jangan nyalahin saya. Tadi saya lihat yang keluar di jendela itu Ibrahim, paling juga sama Ibrahim.
panggil Ibrahim, bawa sini. Nabi Ibrahim dipegang sama prajurit, dihadapkan ke raja. Begitu dihadapkan ke raja, langsung nanya ini raja, hei Ibrahim, lu yang ngancurin patung gua, kamu yang ngancurin patung saya. Kata Nabi Ibrahim, jangan asal nuduh. Tuh lihat palunya ada di siapa? Di patung yang paling gede, berarti dia pelakunya. Raja digituin sama rakyat, ngambek raja. Langsung rajanya ngambek, digituin sama Ibrahim. Itu mah patung Ibrahim, masa patung bisa ngancurin patung yang lain? Di situ langsung Nabi Ibrahim dengan suara nada tinggi ditunjuk ini raja sama rakyat yang namanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, hei raja, lu sudah tahu itu patung tidak bisa apa-apa, kenapa oleh kamu disembah? Raja digituin sama rakyat, malu raja. Wih raja, raja mah bebas. Wih raja, nggak mikirin yang lain. Raja walaupun salah raja. Benar ini benar, benar ini benar. Kata Nabi Ibrahim, itu patung engkau tahu itu tidak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa, kenapa oleh engkau disembah wahai raja? Raja, raja. Nabi Ibrahim bilang gitu, raja nggak terima, marah ini raja. Prajurit, siapkan kayu bakar, bakar Ibrahim sekarang. Nabi Ibrahim dibakar, dipegang tangan dan kakinya sama prajurit ini Raja Namrud. Dihitung 1, 2, 3. Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api. Setelah apinya padam, kayu bakarnya tidak ada, Nabi Ibrahim keluarnya ibu kayak orang yang kedinginan. Raja langsung bilang, hei Ibrahim, engkau pakai sihir? Aku tidak pakai sihir raja, aku ditolong oleh yang maha menolong, yaitu Allah. Karena di dalam hatiku aku yakin dengan pertolongan Allah. Api makhluk Allah, aku makhluk Allah. Api punya tugas, aku punya tugas. Aku kerjasama dengan api karena ada perintah dari Allah. Makanya aku selamat dari kobaran dan dari api tersebut karena aku ditolong oleh Gusti. Tapi jangan diikutin ya sama yang hadir, awas. Jangan diikutin. Rumah kebakaran, orangnya di dalam, kata RT, "Ece, keluar lari, rumah kebakar." Ibrahim. "Ece lari," Ibrahim. Begitu dilihat sama RW, "Cek," kagak ada suaranya, padahal udah geheng, udah gosong, kebakar. Makanya kalau ada kebakaran mah lari. Benar. Karena keimanan kita tidak sama dengan keimanan para nabi-nabi. Kenapa Nabi Ibrahim bisa kuat? Karena Nabi Ibrahim punya istri solihah yang bernama Siti Sarah. Hoi, Siti. Nabi Ibrahim tiap malam didoakan sama Siti Sarah. Hoi, didoakan sama Siti Sarah. Makanya nih laki nih, jangan gede kepala, nanti susah pakai helm. Kalau lagi punya duit nih awas, kasih dulu istri, bener nggak? Ini mah punya duit kawin lagi, benar. Susah sama yang tua, seneng sama yang muda, benar nggak? Giliran masuk angin yang kerokin siapa? Yang tua. Makanya lu harus ikhlas biar jadi pahala. Benar ini benar. Iya, hargai dong istri. Betul. Nabi Ibrahim dalam riwayat selama rumah tangga dengan Siti Sarah nggak punya keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa, tiap malam itu ngangkatin tangan berdoa sama Allah, "Ya Rob, berikan aku keturunan, ya Rob, berikan aku keturunan." Lagi ngedoa, Siti Sarahnya nyamperin, langsung megang sama Nabi Ibrahim, "Kak, Aka." Ya perempuan mah gitu, masa ada perempuan sama suaminya gini, "Okong." Ngeri amat, perempuan apaan kayak gitu. Benar. "Kak." "Iya, kenapa?" "Saya perhatiin Akang tiap malam itu ngangkatin tangan, mencucurkan air mata, kesedihan di matanya itu keluar air mata. Lalu Akang berdoa, Akang ngedoa apa sih, minta apa sama Allah? Apa yang kurang dariku, Kang?" "Aku sedang minta sama Allah dengan cara berdoa syariat.
Ya tapi akang minta apa? Kalau dibilangin ngambek gak? Enggak. Kalau dibilangin sakit hati gak? Enggak. Kesinggung gak? Enggak. Ayo Kang bilangin. Kata Nabi Ibrahim, aku sedang berdoa kepada Allah ingin diberikan keturunan darimu wahai istriku. Siti Sarah digituin nangis, lari ke kamar ngunci pintu. Tuh perempuan dulu mah kalau ada masalah sama laki masuk ke kamar kunci pintu. Yang sekarang mah lain lagi, ada masalah sama suami bukan ke kamar ngambil HP bikin status. Benar? Udah nggak kuat rumah tangga ingin bercerai. Ada yang gitu, ada. Dibaca sama lakinya, kata lakinya, kebeneran item bawel lagi lah, pengen dipisah. Ya udah pisah aja, gua menyari lagi. Bener ini, bener ini. Kalau punya masalah sama laki jangan bikin status jelekin laki. Lu mah curang, giliran dapat duit banyak diambil duitnya. Kalau udah bangke, udah bokeh, ngalah diomongin di SMS, diomongin di WA. Tolong. Apa lu lihat-lihat tuh yang turun merendah lu? Apa tuh? Lu berani sama gue lu? Bener ini bener, bener ini bener. Awas, gak boleh gitu. Siti Sarah langsung lari ke kamar. Kita mah punya masalah sama keluarga, bikin status dibaca sama tetangga. Tetangga itu nggak bakal nolongin kita. Tetangga itu nggak bakal, paling juga ngetawain sama kita. Bener nggak? Makanya kalau punya masalah tetangga itu jangan tahu. Banyak tetangga sekarang itu munafik, di depan iya, di belakang menonjok. Bener? Bener nggak? Ada yang gitu di sini ada? Iya, lu pelakunya. Bener ini benar. Awas. Siti Sarah langsung ke kamar, diem di kamar, nangis Siti Sarah. Kalau nggak salah perempuan itu kalau nangis gini. Kalau nggak salah ya, kan saya mah bukan bencong. Pak Kiai, kenapa wajahnya ditutupinnya? Gue juga malu. Bibir gua ke kiri ke kanan. Gitu perempuan kalau nangis. Nabi Ibrahim gak egois, turun dari tempat doanya disamperin itu Siti Sarah ke kamar, diketuk pintunya. Neng, buka pintunya Neng. Buka pintunya. Neng, buka pintunya, akang mau masuk. Dorongin aja Kang, gak dikunci. Didorongin pintunya. Udah didorongin itu langsung ada di dalam. Kamu kenapa menangis sayang? Sakit hati. Tadi dijawab kayak gitu. Bukan Kang. Kenapa kesinggung perasaannya? Bukan Kang. Lalu kenapa menangis? Ceramah udah mau sejam kagak ada kopinya. Jadi mejanya mah disiapin kagak ada kopinya Kang. Cuman disuguhin air putih doang. Tahu gini mah bawa ikan cupang. Emang kamu pengen kopi? Iya Kang. Kopi hitam yang panas. Kapan? Sekarang. Panitianya pura-pura kagak denger, bongek semua. Masya Allah. Udah Neng jujur, kenapa Neng nangis? Kopi.
Bukan saya, Siti Sarah. Bukan, kan saya mah lagi ngelakonin itu, lagi baca riwayatnya. Kebetulan momennya pas gitu, harusnya connect nih. Jadi panitia itu pura-pura kagak denger aja, udah diem aja nih panitia. Betul ini, betul? Iya. Ayo Neng, terus terang, kenapa Neng nangis? Jujur, saya nangis itu malu Kang. Malu kenapa? Malu selama rumah tangga dengan Akang saya tidak bisa mengandung putra Akang. Minta dimaafin Kang. Kopinya lama Kang. Lu kerjain sama gua lu. Pada bengong-bengong baik. Udah beres gitu kata Nabi Ibrahim apa? Neng, aku bilang seperti itu bukan untuk menyinggung perasaanmu. Aku jawab seperti itu bukan untuk menyakiti hatimu. Karena engkau nanya ingin dijawab, aku jawab jawabannya yang tadi. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu wahai sayangku. Siti Sarah lagi nangis dipeluk sama Nabi Ibrahim, sampai berhenti nangisnya, tidur di pangkuan Kangjeng Nabi Ibrahim. Kenapa Siti Sarah sampai tertidur? Karena kagak ngopi. Nah, toret 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 toreng teng 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 toret toret toret. Makasih ya, didoain biar cepat umroh ya. Amin. Siapa tahu ini yang ngamininnya banyak, lebih dari 40 orang. Langsung berangkat umroh. Masya Allah. Hasilnya apa? Uang dari dagang kopi. Masya Allah. Neng, bangun dulu Neng. Iya Kang. Minum dulu kopinya. Iya. Kan tadi lagi tidur. Seger Neng. Kopinya pahit Kang. Lupa ngedukin. Saking gugupnya. Beres Siti Sarahnya tidur, Nabi Ibrahim balik lagi berdoa kembali sama Allah. Begitu berdoa, ya Rob berikan aku keturunan, ya Rob berikan aku keturunan. Begitu berdoa lagi, datanglah yang namanya Siti Sarah bilang lagi sama Nabi Ibrahim, Kang, aku minta dimaafin. Tadi aku berbuat salah, Akang lagi ngedoa keganggu doanya sama saya minta dimaafin ya Kang ya. Tapi saya nggak ngehalang-halang. Kalau Akang ingin punya anak, silahkan di ujung sana ada satu perempuan yang namanya Siti Hajar. Kalau Akang mau nikah lagi mas, silahkan, aku ridho. Nah, mau diikutin kan nih Siti Sarah? Jawab sama perempuan, siap ya? Woi, ini perempuan pada sini molor baik, belum pada ngopi gak Pak? Jawab yang kompak. Kalau laki kita kawin lagi, ibu ridho nggak? Jawab yang kenceng, ridho nggak? Jawab sama laki-laki, kalau Allah takdirkan kita kawin lagi sama perempuan cantik, mau nggak? Ibu ridho nggak? Bapak mau nggak? Mau. Benar? Jadi ibu nggak ridho? Bapak mau? Mau. Saya dukung Pak, terusin. Jangan bilang. Paling juga digebotin Pak. Benar ini benar. Begitu Nabi Ibrahim disuruh sama Siti Sarah, lari Nabi Ibrahim langsung nemuin yang namanya Siti Hajar. Setelah bertemu dengan Siti Hajar, alhamdulillah melangsungkan akad pernikahan. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar mengandung putra Nabi Ibrahim. Begitu lahir seorang laki-laki yang dinamai
Kangjeng Nabi Ismail alaihi. Jadi Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, bukan dari Siti Sarah tapi dari Siti Hajar. Terusin. Nabi Ibrahim punya putra namanya Kangjeng Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar punya anak namanya Jamal. Jamal punya anak namanya Sahail. Sahail punya anak namanya Binta. Binta punya anak namanya Salaman. Salaman punya anak namanya Hamyasah. Hamyasah punya anak namanya Adad. Punya anak namanya Adan. Adan punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Nizar punya anak namanya Mudar. Mudar punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Mudrikah. Mudrika punya anak namanya Huzaimah. Huzaimah punya anak namanya Kinana. Kinana punya anak namanya Nadar. Nadar punya anak namanya Malik. Malik punya anak namanya Pihir. Pihir punya anak namanya Golib. Golib punya anak namanya Lu'ai. Lu'ai punya anak namanya Ka'ab. Ka'ab punya anak namanya Murrah. Murrah punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak namanya Kusoi. Kusoi punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya anak Sayyidur Rusul, Sayyidus Sakolen, Sayyidul Arabi wal Azam, Insanul Kamil, Sahibil Maqamil Mahmuda, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Yang sedang kita peringati maulidnya, yang barusan saya bacakan silsilahnya sampai kepada Nabi Adam. Yang jadi pertanyaannya, adakah yang hafal di antara yang hadir? Ada yang hafal? Alhamdulillah. Siapa? Saya mah penceramah. Beda lagi. Ini hukumnya wajib. Umat Islam harus hafal silsilah Kangjeng Nabi. Muludan tiap tahun, Rajaban tiap tahun, Muharraman gebiar. Giliran ditanya silsilah Kangjeng Nabi, kita kagak tahu. Memalukan. Pak Kiai kalau ngapalin dari Adam sampai Rasul kebanyakan. Sepakat para ulama, sahihnya dari Adnan sampai Rasul cukup. Umat Islam wajib harus hafal sampai situ. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Golib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Umat Islam wajib harus hafal silsilah baginda Nabi. Hafalin, jangan cuma melotot doang. Melotot ngapalin kagak. Benar ini benar. Insya. Terus jam berapa ini? Udah datang belum Habibnya? Belum, masih di mana? Masih di jalan pulang. Dari Garut itu jauh, jangan ini. Habib Ali itu dari Garut, jauh. Saya pernah ke rumahnya sana. Jauh. Kalau sama dari Gadog deket, dari Gadog cuman macet doang. Bener? Iya. Dari Gadog kita tadi berangkat. Makanya dari rumah belum sarapan. Bener. Tadi langsung berangkat aja gitu. Kirain di sini mau dikasih makan, belum. Baru dikasih pisang doang, atuh sama lengkeng 2 tadi di atas. Kasih kopi dah, alhamdulillah. Terusin. Baginda Nabi Muhammad alaihi salam, putranya siapa? Sayyid Abdullah punya istri namanya Siti Aminah binti Wahab. Itu perempuan adalah ibunda baginda Rasulullah yang namanya Siti Aminah, ibunda baginda Rasul. Dari mulai lahir sampai mau nikah ketemu laki-laki cuman 2 kali. 1
dengan ayahnya, 2 dengan calon suaminya. Bayangin, dari lahir sampai mau nikah ketemu laki-laki cuma 2 kali, 1 dengan ayah, 2 dengan calon suaminya. Kalau anak kita gimana? Anak kita mana tukang seblak, naik gojek, belum lagi tukang cireng, es doger, bener. Belum lagi yang ke rumah tuh ngetok, assalamualaikum paket. Ada yang gitu, ada. Kalau assalamualaikum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dipanjangin waridwanuh wa magfiratuh gitu. Kenapa jadi paket? Bener. Makanya uluk salam itu ada caranya, nggak sembarangan. Makanya absus salam, budayakan salam. Muslimah ketemu muslimah uluk salam, betul? Iya, laki dan laki ketemu uluk salam, sesama umat Islam uluk salam. Ibu mau ke warung uluk salam, assalamualaikum, mau kemana ibu? Mau ke warung. Waalaikumsalam, iya makasih ya, iya dah, udah. Bener nih, benar. Uluk salam uluk salam. Makanya tata caranya beda-beda. Kalau kita namu ke rumah orang, uluk salam 3 kali, ngetuk pintu 3 kali, nggak dibuka, udah diam, jangan ngetuk lagi. Uluk salam sudah 3 kali tidak dijawab, udah jangan kita ngucap lagi. Gimana caranya? Cari waktu yang lain untuk bertamu kepada rumah yang lain, betul? Jangan ganggu orang. Kalau kita makan umum, kalau di kampung ngetuk pintu 3 kali kagak dibuka, ke jendela, woi woi, benar ini, benar. Iya, kita mah gitu. Uluk salam dulu, ketuk pintunya, dibuka aja pintunya. Nah, kalau pintu mahal gitu dibukanya enteng. Beda sama yang kredit, ditariknya susah. Belangsa kagak bayar gitu. Benar ini? Iya. Makanya masuk ke rumah dibuka pintu, tek, assalamualaikum, dijawab sama yang punya rumah, waalaikumsalam. Yang ucapinnya sunnah, yang jawabnya wajib, dua-duanya menimbulkan pahala. Alhamdulillah, yang ucap dapat pahala, yang jawab dapat. Pak Kiai, gimana rumah saya kosong? Disunnahkan uluk salam, assalamualaikum, walaupun tempatnya kosong. 1. Terus mana lagi uluk salam? Kalau kita mau lewat di tempat angker pohon beringin, kalau ke situ suka kesambat terus, sebelum lewat assalamualaikum, kita lewat sambil baca subhanallah subhanallah subhanallah. Insya Allah setannya kagak iseng. Insya. Kalau kita makan kagak gitu, kagak uluk salam, tangan ditaruh di sini, tek, langsung kepalanya ke bawah. Pang numpang anak monyet mau lewat. Benar itu, benar. Iya, kata setan, silakan lewat monyet, kata gitu. Bener nggak? Bener nggak? Iya, awas. Uluk salam. Terus mana lagi? Di WA. Kalau uluk salam itu jangan disingkat. Kita mah kebanyakan disingkat ASS, WWW, BBB. Padahal tulis aja assalamualaikum warahmatullah, cukup, wabarakatuh, silahkan. Mikum, nanti dijawab lagi sama lakinya, lam. Lu nggak dapat pahala kalau uluk salamnya kayak gitu. Bener ini, benar. Jadi uluk salam yang baik itu diucapkan assalamualaikum, itu selesai. Dijawab waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau lagi sholat uluk salamnya gimana? Beda lagi. Kalau lagi sholat uluk salamnya tuh,
Kita lagi di posisi tasyahud akhir. Ketika kita uluk salam, usahakan dada kita jangan bergeser, tapi cuman wajahnya doang yang menoleh sambil mengucapkan salam. Lafadznya benar, diucapkan, harus kedengar. Walaupun gak kedengar sama yang lain, yang penting kedengar sama kuping kita sendiri. Begitu kita beres, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Gitu prakteknya. Kita mah kebanyakan kagak gitu. Ada bener uluk salamnya, nengoknya salah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang bagus itu bareng ucap sama nengoknya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu bagus. Ada lagi yang lebih parah, walau terawih. Salatu sunnah tarawih kata ini jamaah teramakumullah. Langsung jamaah. La ilaha illallah Rasulullah. Aki-aki di belakang udah tewas lah gua, tewas. Di bawah ngebut nih kayaknya nih gua nih. Usolli Allahu Akbar. Itu aki-aki di belakang gini aja, kagak bangun-bangun. Kata aki-aki, gua mau sujud, lu ruku, gua mau ruku, lu sujud. Gini udah beres, aki-aki pada gini aja di belakang. Ditanya sama DKM, kenapa Pak? Efek terawih. Makanya jangan terlalu cepat, jangan terlalu yang sedang-sedang. Apalagi dalam sholat, uluk salamnya itu harus benar. Assalamualaikum warahmatullahi, sambil nengoknya. Yuk latihan. Nih liatin saya, liatin sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba sambil nengoknya, dihitung sama saya ya. 1, 2, 3. Lagi. Nah gitu, jadi ucapnya damak nengoknya. Praktek Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak boleh cuman isyarat doang. Ada yang gitu, ada yang gitu, ada. Awas. Apalagi uluk salamnya gini doang. Make up ya. Kalau imam gitu sliding dari belakang, tackle. Betul ini betul. Terus mana lagi uluk salam? Kalau kita nyolatin jenazah. Jawab yang kompak. Sholat jenazah di sini berapa rakaat? 2. Bocah emang sholat subuh. Masa nyolatin jenazah 2 rakaat? Tapi kadang-kadang suka ada aja yang bisa ngomongnya. Giliran ada yang meninggal pakai ruku, ditegur sama kiai, hei masa sholat jenazah pakai ruku? Ini mayit banyak dosanya Pak Ustadz, makanya pakai ruku biar agak enteng dikit. Masya Allah. 4 kali takbir. Ketika uluk salam beda dengan sholat sunnah, beda dengan sholat fardu. Ketika uluk salam di dalam nyolatin jenazah itu beda, tambahin lafadznya. Kalau dalam sholat fardu Assalamualaikum warahmatullah, tapi ketika menyolatkan jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahin lafadz 2 baro. Paham nggak? Terus uluk salam kalau kita mau ziarah ke makom orang tua kita, TPU, tempat pemakaman umum, mau masuk sebelum melangkah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan ngarepin ada yang jawab. Awas tuh,
Kalau mau ziarah ke TPU tempat pemakaman umum, kalau uluk salam jangan ngarepin ada yang jawab. Kenapa? Kalau ada yang jawab kagak jadi baca yasinnya. Waalaikumsalam. Balik lagi kayaknya. Benar ini? Langkahin tuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sambil kita jalan nyariin makam orang tua kita, kan ngelewatin makam yang lain, kita sambil baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beres aja itu. Awas kalau di makom jangan suka dudukin makam orang lain. Kita suka kebiasaan suka duduk ya. Jangan, jongkok aja. Jongkok, ceritanya saya jongkok. Kan capek tuh dari pintu gerbang TPU sampai nyari makam orang tua kita itu capek jauh. Kita minum dulu biar jarahnya husu. Minum apa? Minumnya terserah. Kalau saya sih biasa minumnya kopi gini minumnya. Tapi enak seger. Kopi itu pahit tapi nikmat di perut. Ada lagi yang lebih pahit, ditinggalin sama orang yang lagi sayang-sayangnya. Ya mak ketawa. Terus ini terus. Tuh, setelah di depan makam orang tua kita walaupun nggak baca khususon, nggak baca itu, tapi anaknya depan makom orang tuanya ketika berdoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, yang jadi anak doain orang tuanya yang sudah wafat, kalau dalam keadaan disiksa dihentikan siksanya karena didoakan oleh anak-anaknya. Betul. Awas, jangan gegabah. Betul ini betul. Iya. Makanya doain jangan mewek. Depan orang tua mewek. Ma doain ma rumah tangga sama si itu rusak ma. Digebukin mulu maknya bangun, kata gua juga dulu jangan nikah sama itu, lu mah kagak nurut sih sama orang tua. Benar ini benar. Nah itu baru nyampe uluk sal. Kalau masuk kuburan. Nah sekarang itu kebanyakan orang uluk salam tuh pada salah. Contohnya mana itu? Assalamualaikum paket. Nah yang lebih PA-nya lagi yang jawab Waalaikumsalam, tungguin. Ada yang gitu ada awas. Kalau uluk salam ya uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahin wa magfiratuh wa ridwanuh wa magfiratuh, silakan, bukan paket. Jadi dalam penerapannya harus betul. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya minta dimaafin ya. Insya Allah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah juga mohon dimaafin buat Habib kalau ada kata-kata salah. Alhamdulillah baru ketemu lagi. Dulu ketemu di sana di Garut, di Ciapus, sekarang ketemu lagi. Saya mah udah tua kelihatannya, beliau mah muda terus ya. Diam Bu, jangan mudah berpaling, biasa aja ya. Udahin ya biar sehat semuanya ya. Insya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.